Shalom Bethany Sydney, shalom, shalom, boleh lambaikan tanganmu saudara, orang-orang yang dikasihi Tuhan, shalom. Tidak disangka saudara, akhirnya kita kembali beribadah secara online, tapi saya percaya pengurapan Tuhan itu tetap ada bersama dengan kita, menyertai kita di sepanjang ibadah ini. Dan saya percaya juga kasih Tuhan dicurahkan atas saudara dimanapun saudara berada. Engkau tidak sendirian, engkau tidak pernah dibiarkan, engkau tidak pernah ditinggalkan. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia, Bapa yang setia, yang mengasihi kita, yang selalu memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Amin saudara. Yang amin boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Dan sama-sama mari kita angkat suara kita. Kita angkat hati kita untuk menyembah Dia. Jangan pedulikan situasimu saat ini saudara. Apapun kondisimu saat ini. Biar ada pengucapan syukur yang mengalir dari hati yang mengasihi Tuhan. Biar ada pengucapan syukur yang mengalir dari hati yang merindukan dan berharap kepada Tuhan. Mari sembah Dia, mari angkat suaramu dimanapun kau berada. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh beribadah Tuhan pagi ini. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk tempat tinggal kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang kami terima di dalam Yesus Putramu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau biarkan berdiam di dalam kami. Terus naikkan ucapan syukurmu saudara. Ucapan syukur, naikkan lagu yang baru, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, sebab Dia setia, Dia sungguh setia. Tidak pernah sekalipun orang benar itu dibiarkan jatuh tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu menopang. Dan 7 kali orang benar jatuh, tapi 7 kali itu pula dia akan bangkit kembali. Sebab Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuat itu adalah sandarannya. Pada saat engkau menjadikan Tuhan Allahmu sebagai satu-satunya sandaranmu, sebagai satu-satunya pengharapanmu, maka engkau akan terus bangkit. Engkau akan bangkit, engkau akan terus bangkit. Terus naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pagi yang baru. Terima kasih untuk kesetiaanmu, untuk kebaikanmu, untuk kemurahanmu, untuk penjagaanmu, untuk kesetiaanmu, untuk kemurahanmu, untuk pertolonganmu, untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, untuk Roh-Mu yang menguatkan kami, untuk darah yang tercurah yang menebus kami, untuk kesetiaan-Mu, untuk pertolongan-Mu. Terus angkat syukurmu saudara. Seperti pemazmur berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan, dan jangan melupakan segala kebaikannya. Mari ambil waktu ini untuk sungguh-sungguh membawa korban syukurmu di hadapan Tuhan. Biar pengucapan syukurmu pagi ini boleh mengubahkan keadaanmu. Apapun kondisi yang tidak enak yang mungkin sedang kau hadapi hari ini. Tapi biarlah seperti pada saat bangsa Israel dikepung oleh 3 negara. Tapi Tuhan berkata, siapkan pasukan pemuji penyembah untuk berada di depan barisan. Dan pada saat para imam-imam, para suku Lewi mengangkat pujian, dan mereka berseru dan mereka berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwa Tuhan baik, sebab untuk selama-lamanya kasih setianya. Maka apa yang terjadi saudara? Tuhan melakukan penghadangan atas musuh-musuh bangsa Israel. Tuhan yang menghancurkan musuh-musuh Israel. Dan karena itu kami juga percaya Tuhan, pada saat kami mengangkat sembah kami, pada saat kami mengangkat
jiwa kami untuk bersorak-sorai. Pada saat kami mengangkat tinggi panji-panji kami percaya Tuhan yang melakukan penghadangan atas setiap musuh-musuh kami. Tuhan yang akan mengubahkan keadaan kami. Tuhan yang akan melakukan terobosan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami akan berkemenangan. Apapun tantangan yang kami hadapi hari ini Tuhan, tidak ada yang lebih besar dibandingkan Engkau. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan kasih-Mu untuk kami. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan kuasa-Mu. Oh, karena itu kami akan terus bernyanyi. Kami mau terus bersorak. Kami mau terus memuji. Kami mau bersorak. Kami mau memuji. Kami mau bernyanyi. Kami mau bermazmur. Kami mau menari. Kami mau berdendang. Kami bersukacita. Kami mau bersorak. Kami mau menyembah. Kami mau bertepuk tangan. Sebab Allah kami dahsyat. Sebab Allah kami hebat. Sebab Allah kami perkasa. Sebab Allah kami berkuasa. Sebab Allah kami setia. Sebab Allah kami dahsyat. Sebab Allah kami penolong. Sebab Allah kami hebat. Terobosan itu terjadi dalam kehidupan kami. It's only the matter of time, Lord. Hanya masalah waktu. Kami akan melihat kemenangan itu dimanifestasikan dalam kehidupan kami. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari jadikan lagu ini doamu saudara. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Katakan terus dengan iman-Mu bahwa tidak ada satupun yang bisa menjegal langkah kami Tuhan. Sebab kami tahu tangan-Mu Tuhan yang selalu menopang kami, yang selalu memberi kami kemenangan. Di setiap langkah ku percaya. Katakan lagi
sertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lebih lagi Engkau katakan, ku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara, firman Tuhan berkata, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Allah semesta, pencipta langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan adalah naunganku, Tuhan adalah penjagaku. Dia yang akan meneguhkan kakiku untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Aba. Kami mau Tuhan, apapun kondisi kami saat ini, apapun kondisi di sekeliling kami saat ini, kami mau tetap berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan teramat baik, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu untuk kami Tuhan. Tuhan adalah gembala kami, Tuhanlah penjaga kami. Tuhan, Engkau yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau yang memimpin kami ke air yang tenang. Engkau yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Dan Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, piala kami penuh melimpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Boleh saudara engkau sendiri naikkan lagu ini. Katakan dengan sayap-Mu, sayap-Mu. Terus angkat suaramu. Jangan ada sedikit pun keraguan. Terus angkat suaramu. Angkat wajahmu, pandang Dia. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lebih lagi katakan dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan
sembah Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku katakan Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, katakan Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sembah Dia sekali lagi, saudara. Engkau yang hari-hari ini mengharapkan mujizat Tuhan, engkau yang hari-hari ini mengharapkan pertolongan Tuhan, sekali lagi angkat wajahmu, angkat tanganmu, pandang Dia, pandang Tuhan yang setia, pandang kepada Bapa yang setia. Pertolongan kami datangnya dari-Mu Tuhan, dari-Mu Tuhan. Kami tidak mengandalkan manusia, kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami hanya mau mengandalkan Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Kami mau mengandalkan Tuhan Allah Israel yang perkasa, yang pernah menyelamatkan kami, yang pernah membebaskan kami, dan Dia yang akan terus menyelamatkan kami, dan Dia yang akan terus membebaskan kami, Dia yang akan terus meneguhkan kami, menopang kami, menolong kami. Yes Lord. Shikira mana karara ya nama ya nama shandara ya nama se. Sikira na ya nama shakara bata karala ya nama ya nama shanda. Sangkara nama ya nama sikira bata karala. Mari yang sudah bisa berdoa di dalam roh, ayo bangun manusia rohmu, ayo berdoa di dalam roh yang kuat. Shikira bata karala ya nama shanda harana masekira takarala ya nama shanda. Kira mana karala ya nama sikira bata karala ya nama shanda. Kira mana sikiara sikiara baba 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 sikiara nagara la yara la bayara la bayara la bayara la bashande sangara na yara la bayara la basikira na yara la baso sikiara na yara la bayara la bashanda. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku menang karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Angkat suaramu, angkat tanganmu, saudara, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
dipulihkannya. Katakan lagi bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari dengan iman saudara katakan lagi, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Amin Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku kuat karena kau menopang. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Lebih lagi angkat tanganmu dan katakan, Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mulai dengan mata rohanimu saudara, mulai dengan mata rohanimu, mulai katakan bahwa terobosan terjadi dalam hidupmu. Mulai perkatakan apa yang kau ingin lihat dalam hidupmu terjadi. Mulai perkatakan setiap janji firman Tuhan dalam hidupmu. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oh, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan. Yes, dengan imanmu saudara. Amin Tuhan. Mujizatnya tersedia bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Yes Lord. Sekali lagi, lebih lagi dengan imanmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Takkan ku lupa pertolonganmu, takkan ku lupa kebaikanmu, anugerahmu melimpah bagiku, ajaib perbuatanmu. Takkan ku lupa kesetiaanmu, takkan ku lupa kemurahanmu. Tak berubah kasih-Mu bagiku, pertolongan-Mu lagi kan terjadi di hidupku. Yes, ku ingat perbuatan-Mu ajaib, menolong dan memulihkanku. Hatiku penuh dengan pujian syukurku kepadamu. Dia yang telah mati untuk kita, saudara. Ku ingat Kau mati bagiku, sungguh ku berharga di mata-Mu. Tak layak ku terima, hatiku bersyukur kepadamu. Angkat suaramu, angkat wajahmu. Takkan ku lupa pertolongan-Mu, takkan ku lupa kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, ajaib perbuatanmu. Takkan ku lupa kesetiaanmu, takkan ku lupa kemurahanmu. Tak berubah kasih-Mu bagiku, pertolongan-Mu lagi kan terjadi di hidupku. Ku ingat perbuatan-Mu ajaib, jangan lupakan kebaikan-Nya. Dia yang selalu menolong kita, yang selalu melepaskan kita. Kali ini Dia juga yang akan melakukannya. Amin, amin, amin Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Dia yang bahkan telah mati untuk kita. Thank you Lord. Ku ingat Kau mati bagiku, sungguh ku berharga di mata-Mu. Tak layak ku terima, hatiku bersyukur kepadamu. Dan sama-sama kita katakan, takkan ku lupa pertolongan-Mu, takkan ku lupa kebaikan-Mu,
Mari jemaat sendiri engkau katakan, takkan ku lupa. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang telah menebusmu dari lubang kubur. Dia yang telah menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang telah memahkotai hidupmu dengan kasih dan rahmat. Lebih lagi dengan imanmu katakan, yes Lord. Amin Tuhan, amin Tuhan. Pertolonganmu tepat pada waktunya Tuhan. Takkan ku lupa pertolonganmu, takkan ku lupa kebaikanmu, anugerahmu melimpah bagiku, ajaib perbuatanmu, takkan ku lupa kesetiaanmu, takkan ku lupa kemurahanmu, tak berubah kasihmu bagiku, pertolonganmu lagi kan terjadi di hidupku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih lagi Engkau katakan, yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu membuat kami terpesona Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, dengan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku Lebih lagi dengan imanmu katakan, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sembah Dia saudara. Mari angkat panji-panjimu, angkat sorak-soraimu, angkat suara kemenangan, angkat suara imanmu. Haleluya, haleluya. Sheke harana yarana bashanda.
mana karala yarana mayarala basende. Sikirana yaralaba yaralaba shende. Sankarana yaralaba 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 sikirata yaralaba soro. Sangkaharana yaralaba shanda. Kiramana karala yaralaba sere. Engkau Allah yang dahsyat dan perkasa. Engkau sanggup melakukan segalanya. Engkau sanggup menebus kami. Engkau sanggup membebaskan kami. Engkau yang melindungi kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang memulihkan kami. Engkau yang memahkotai kami dengan kasih dan setia-Mu, dengan rahmat anugerah-Mu, dengan firman-Mu yang teguh, dengan janji-Mu yang pasti teruji. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang berkuasa menentukan hari-hari kami. Engkau yang memegang kami dengan tangan-Mu yang membawa kemenangan. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang setia. Terus saudara, berkatakan siapa Dia, deklarasikan, proklamirkan siapa Dia, akui siapa Dia di dalam kehidupanmu. Dia adalah penyembuh, Dia adalah penolong, Dia adalah penghibur, Dia adalah panji-panji kemenanganmu, Dia adalah gunung keselamatanmu, kota benteng keselamatanmu, Dia adalah perisaimu, Dia adalah pertolonganmu. Shikirana yarana masyanda, Sikiarana yaralaba yaralaba shandara, Sikiarana yaralaba yaralaba shandara, Sikiarana yaralaba yaralaba shanda, Sikiraba tarala yaralaba shekere, Sikiarana yaralaba shandara, Sangkarana yaralaba sereye. Dan mulai lihat dengan mata rohanimu saudara, bahwa Tuhan melakukan penghadangan atas setiap musuh-musuhmu, bahwa Tuhan sedang meruntuhkan setiap tembok-tembok yang menghalangimu, setiap tembok-tembok yang dibangun oleh musuh, setiap tembok-tembok yang dibangun oleh pikiran-pikiran manusia yang menghalangi engkau untuk bisa mengenal Allah dengan sempurna, yang menghalangi engkau untuk menerima mujizat, untuk menerima terobosan, yang menghalangimu untuk bisa berfungsi dengan efektif di dalam kerajaannya. Saat ini sedang dihancurkan dalam nama Yesus. Setiap roh intimidasi, setiap roh ketidakpercayaan, setiap roh keraguan-raguan, roh ketakutan yang saat ini sedang berusaha mencengkeram gereja Tuhan, saat ini sedang dihancurkan oleh kuasa puji-pujian dalam nama Yesus. Saat ini sedang dihancurkan oleh kuasa puji-pujian dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terus bermazmur untuknya saudara. Terus angkat suaramu, sembah Dia, akui Dia, akui siapa Dia di dalam kehidupanmu. Akui Dia, terus naikkan panji-panjimu. Kiramba yaralaba shandara yaralaba serere, Sikiarana yaralaba yaralaba shanda, Sikirata karala yaralaba yaralaba siki, Kiramana yaralaba yaralaba shando, Kiramana karala yaralaba siki, Kiramata karala yaralaba shanda, Sikiarana yaralaba siki, Rabata karala yaralaba. Sikiarana yaralaba 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 sanda, Sikiarata karala yaralaba yaralaba sikira bata, Kirabata karala yaralaba shikira baba baba baba. Saat ini aku deklarasikan open heaven terjadi atas hidupmu. Siapapun engkau yang sedang menyaksikan tayangan ini saat ini, Tuhan menjamahmu saat ini.
Open heaven terjadi atasmu, terobosan terjadi atasmu dalam nama Yesus. Kelepasan, kebangkitan, kesembuhan, kesehatan, kehidupan. Aku proklamirkan kehidupan atasmu dalam nama Yesus. Aku proklamirkan janji Tuhan atas hidupmu dalam nama Yesus. Engkau tidak akan menjadi sama lagi. Engkau tidak akan takut lagi, melainkan engkau akan menjadi orang-orang yang perkasa, orang-orang yang gagah berani. Sebab Tuhan adalah kekuatanmu. Sebab engkau yang sudah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pengharapanmu. Sebab engkau yang sudah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pertolonganmu. Oh, thank you Lord. Ayo bersorak-sorai, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima Tuhan, kami terima di dalam nama Yesus. Kami terima dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami terima pertolongan kami tepat pada waktunya Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang tidak pernah terlambat. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami Tuhan. Engkau berkuasa, Engkau perkasa, Engkau dahsyat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Shikira madakara layara laba sekira batara layara laba yara laba yara laba suru. Sangkarana yara laba siri. Sikiara takara layara laba siri. Sangkarana yara laba shandu. Kiramana yara laba sandu. Shikira mana yara laba shanda. Sikira. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu nyata Tuhan, yang kami rasakan. Dan kami tahu Tuhan, saat ini kami sudah dibangkitkan, kami sudah disembuhkan, kami sudah dimerdekakan dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami sudah dilepaskan dan kami menyadari, kami terima jati diri kami yang sebenarnya, yaitu orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, orang-orang yang sudah ditetapkan untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Orang-orang yang sudah siap untuk diutus, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kalau kami akan terus Tuhan di dalam ibadah ini, berbicara terus kepada kami Tuhan. Sampaikan kepada kami isi hati-Mu, sampaikan kepada kami pesan firman-Mu. Dan biar setiap pesan firman yang ditaburkan pagi ini Tuhan, akan menemukan tempat yang terbaik di hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan buah-buahnya boleh dinikmati oleh semua orang, boleh dinikmati oleh bangsa-bangsa, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, Raja segala raja. Setiap orang yang diberkati dan dipercaya boleh katakan amin, amin, amin. Boleh berikan sorak-sorai kemenangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih worship team. Shalom saudara-saudara sekalian. Jumpa lagi di Bethany at Home. Akhirnya kita sampai di bulan Juli, pertengahan tahun 2021. Hari ini adalah minggu pertama 4 Juli 2021. Nah, seperti biasa saudara, setiap minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi saudara boleh siapkan elemen perjamuan kudus, roti dan anggur yang akan dipakai untuk perjamuan kudus. Oke, baiklah, saya akan sampaikan beberapa pengumuman singkat. Pertama-tama, adakah saudara yang baru pertama kali join dengan ibadah online Bethany Sydney? Jika ada, kami ingin menyambut saudara. Kami ada setiap minggu 9.30 saat ini secara online memang. Tapi biasanya kami beribadah di Powerhouse Museum. Silahkan saudara bergabung jika saudara berkenan. Baiklah saudara. Update. Kami masih terus mengikuti perkembangan dan masih menanti perkembangan yang tentunya setiap hari diupdate terus oleh pemerintah New South Wales. Jadi untuk ibadah minggu depan, apakah akan online, apakah akan kembali onsite, saudara silahkan terus mengikuti di sosial media Bethany Sydney, baik melalui Facebook atau melalui website, juga melalui WhatsApp group.
kami akan terus mengupdate informasi terbaru untuk ibadah minggu depan. Baik saudara, berikutnya, yes, selama lockdown, semua kegiatan tentunya akan dilakukan secara online, baik itu FA akan terus online, juga untuk kelas School of Ministry, SOM juga akan terus dilakukan secara online setiap hari Minggu. Jadi saudara yang tergabung di FA, silahkan hubungi ketua FA masing-masing. Juga saudara yang mengikuti SOM, kelas akan terus berjalan walaupun secara online hari Minggu. Baiklah. Selanjutnya adalah untuk Church Anniversary. Ya, tentunya banyak di antara kita yang bertanya-tanya, bagaimana dengan Church Anniversary? Apakah kita akan melakukannya secara online? Apakah onsite? Apakah mungkin ditunda? Sekali lagi, untuk saat ini, mungkin kami belum bisa memberikan informasi yang pasti, tapi pastikan saudara terus mengikuti sosial media dan informasi yang akan kami terus update di sosial media Bethany Sydney. Apakah akan online, apakah akan onsite? Yang jelas kami harus menunggu sampai restriction kembali turun, karena saat ini masih 4 square meter per person. Nah, tentunya kalau masih dalam keadaan 4 square meter, kita tidak bisa melakukannya secara onsite, dan kemungkinan besar Church Anniversary akan ditunda. Tapi yang pasti akan terus kami update melalui sosial media dan WhatsApp group. Tapi saudara, jika saudara ingin register saudara sendiri atau keluarga saudara, jangan ragu, saudara boleh terus melakukan registrasi untuk Church Anniversary. Baiklah saudara, kita akan melakukan persembahan, memberi persembahan. Sekali lagi, karena ibadah secara online, maka semuanya juga akan dilakukan secara online. Nah, saudara silahkan mentransfer secara online melalui rekening Bethany Sydney. Yes, kami bersyukur juga buat saudara atas kebaikan saudara yang saudara masih terus memberi untuk pekerjaan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati apa perbuatan tanganmu, pekerjaan tanganmu dibuatnya berhasil dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Oh ya, bagi saudara yang memerlukan tax deductible, boleh silahkan hubungi Pak Yudi maupun Ibu Cindy. Ada nomornya berikut ini. Baiklah saudara. Ya, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Yes, ini minggu pertama. Ya, saya akan sharing sedikit. Seperti biasa saudara, saya selalu mengingatkan setiap kita masuk perjamuan kudus, kita harus ingat saudara, kita bukan melakukan sebuah ritual atau sesuatu yang bersifat rutin. Minggu pertama, minggu ketiga, oke, kita rutin melakukan perjamuan kudus, tapi lebih dari itu. Sekali lagi kita harus tahu esensinya. Karena pada saat kita melakukannya dengan benar dan dengan understanding, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, ayat yang selalu saya share jika pada saat kita melakukan perjamuan kudus selalu adalah Leviticus 17:11 yang berkata, hidup ada di dalam darah, nyawa ada di dalam darah. The life is in the blood. Dengan demikian, the blood of Christ, darah Yesus, itu juga di dalamnya ada kehidupan Kristus. Kedengarannya sangat sederhana saudara, tapi jika kita bisa memahami esensinya, maka ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara ingat, setiap kita yang saat ini lahir baru diselamatkan, itu tidak akan terjadi jika tidak ada penumpahan darah. Nah, Yesus sendiri berkata pada saat malam terakhir saat dia melakukan perjamuan kudus bersama murid-muridnya, Yesus berkata, ingat aku. Saat kau melakukan ini, ingat aku. Maksudnya apa? Remember the blood. Ingat darah Yesus. Remember the blood. Ingat tubuh Kristus. Apa yang dilakukan darah? Apa yang dilakukan oleh tubuh Kristus? Apa efeknya? Darah Yesus. Tadi kita sudah tahu. Keselamatan itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada penumpahan darah. Jadi luar biasa sekali. Darahnya yang tertumpah itu yang membuat saudara dan saya bisa saat ini lahir baru dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima Roh Kudus di dalam diri kita. That is the blood. Itu adalah darah, saudara. Bukan darah biasa, darah Kristus Yesus. Lalu apa dengan tubuh? Tubuh Kristus. Tubuh Kristus, ingat saudara, Alkitab mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Kristus kita disembuhkan. Ya, 1 Petrus 2:24, Yesaya 53 ayat 4 dan 5 jelas sekali mengatakan demikian. Dan bilur-bilur Kristus
Yesus menanggungnya di dalam tubuhnya. The body of Christ. Jadi lengkap saudara. The blood and the body. Darah dan tubuh Yesus. Jadi pada saat saudara ambil bagian dalam perjamuan kudus, saudara boleh percaya dengan iman, sekali lagi dengan iman, bahwa penyakitmu dan penyakitku semuanya selesai ditanggung. Yesus sendiri yang mengatakannya. So, remember the blood, remember the body of Christ. Oke, satu lagi. Yohanes 6 ayat 56 berkata, "Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku bersama dia, aku di dalam dia dan dia di dalam aku." Berarti ada kesatuan. Dan Yesus mengatakan demikian, berarti itu tidak terpisahkan. Nah, saudara bayangkan pada saat kita tidak lagi dipisahkan, tidak lagi bisa dipisahkan, maka apa yang diterima Yesus kita terima. Seperti Yesus, demikianlah Yesus, demikianlah pula kita saat ini. Nah, ini adalah kenyataan yang luar biasa. Oke, mari saudara, kita siapkan elemen perjamuan kudus. Saudara boleh siapkan roti dan anggur saudara. Oke, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Oh, glory to God. Thank you. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Apa yang telah kuterima dari Tuhan telah kuteruskan kepadamu. Pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah ini dan makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian kata Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita terima, yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Oh, thank you Lord Jesus, amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Demikian pula setelah ia makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada muridnya sambil berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru dan kekal di dalam darahku." Oh, thank you Lord. Cawan ini adalah perjanjian baru yang kekal di dalam darah Kristus Yesus untuk pengampunan dosa. Minumlah, ambillah, minumlah. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Thank you Lord. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kita memperingati kematian Kristus sampai ia datang kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur, ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus Yesus. Oh, thank you Lord. Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Mari saudara ucapkan syukur. Mari kita mengucap syukur. Oh, thank you Lord. Dengan mulutmu saudara. Oh, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu, buat semua yang telah kau lakukan, buat tubuhmu, buat darahmu. Kami boleh percaya, maka kami saat ini menjadi satu dengan Engkau. Darahmu, bahkan darahmu mengalir di dalam diri kami. Your perfection Lord Jesus, kesempurnaanmu kami terima, kesembuhan kami terima di dalam Engkau. Karena tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan dan kami terima kesembuhan. Kami tolak segala sakit penyakit apapun juga namanya, bahkan kematian tidak bisa menyentuh kami. Karena darahmu mengalir di dalam diri kami, karena persekutuan dengan tubuhmu, dengan darahmu. Oh, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Saudara boleh yakin dan percaya, saat ini kesempurnaan Kristus mengalir di dalam engkau. Engkau tidak lagi menjadi manusia biasa, oleh karena persekutuan dengan Kristus. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur, Yesusku, Yesusku, ku berterima kasih, ku
naikkan syukur, ku naikkan syukur, Yesusku, ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya. Terima kasih buat segalanya. Saudara-saudara sekalian, apapun kondisimu saat ini, mungkin kita sekarang di dalam kondisi sedang terkena lockdown, tapi percayalah engkau tidak sendiri. Holy Spirit is in you. Holy Spirit is in you, dan di dalammu ada roh yang lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Maka engkau boleh percaya pada saat Yesus berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena apa? Yang di dalammu lebih besar dari apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Oh, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord Jesus. Kami terima dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Glory to God. Yes, yes Lord. Baiklah saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh senior pastor kita, Pastor Agus Gunawan, Pastor Han. Mari kita siapkan hati kita sambut firman Tuhan. Haleluya, silakan Pastor Agus Gunawan. Glory to God. Terima kasih Pak Bernard yang sudah memimpin kami di dalam perjamuan kudus. Oh haleluya. Shalom, salam 1000 berkat buat semua saudara yang ada di Bethany Sydney at home. Saya bersyukur kepada Tuhan dan sungguh-sungguh bersyukur saya masih bisa berjumpa dengan saudara, menyampaikan firman Tuhan walaupun secara online. Ini sungguh-sungguh tidak disangka-sangka. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa kita terpaksa menutup gereja dan tidak bisa mengadakan ibadah onsite atau tatap muka. Tidak pernah terbayang setelah 18 bulan pandemi COVID ini, ternyata Australia masih bisa 4 kota sekaligus lockdown. Perth, Brisbane, Darwin, Sydney, dan Indonesia pun mulai lockdown mulai kemarin 3 Juli sampai tanggal 20 Juli. Oh, saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Tetapi saya mau menguatkan saudara, bagaimanapun God is in control. Bagaimanapun Tuhan itu berkuasa. Bagaimanapun Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya yang mencintai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oh haleluya. Saya tahu kita ada di dalam tekanan hari-hari ini, saudara-saudaraku, karena lockdown, karena pandemi belum selesai. Tetapi saya mau menguatkan saudara, saya mau mengambil kisah daripada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Tuhan kita, Raja kita, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Kita mau mengambil kisahnya pada saat dia ada di Taman Getsemani. Itu sebabnya saya memberi judul khotbah pada pagi hari ini, Minggu tanggal 4 Juli adalah di Taman Getsemani. Ini adalah bagaimana Kristus Yesus memulai tekanan yang besar di dalam hidupnya. Karena inilah permulaan daripada perjalanannya menuju salib, menuju jalan penderitaan Via Dolorosa. Dan dia sangat amat tertekan. Dan saya percaya bahwa ini bisa menjadi berkat karena ada teladan-teladan, ada hal-hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari kisah ini. Bagaimana kita melewati tekanan, bagaimana live under pressure. Saya tahu kehidupan ini, hidup di dunia ini banyak pressure ya. Kita ditekan di dalam pekerjaan kita, ditekan bahkan dalam sekolah kita mengalami tekanan. Mungkin di gereja seperti saat ini, gereja mengalami tekanan, tidak boleh ibadah ya. Bahkan sekarang di New South Wales keluar peraturan tidak boleh menyanyi walaupun itu di dalam ruangan yang kosong, di depan mikrofon begitu. Oh, begitu banyak tekanan. Kadang-kadang kita dalam percakapan aja kita mengalami tekanan, bukan? Ketika saudara berjumpa dengan teman saudara, kemudian ditanya, gimana? Masih single? Oh, sudah menikah belum? Sudah punya anak belum? Sudah punya rumah belum? Visamu sudah keluar belum? Ya, hutangmu sudah lunas? Aduh, kita ngobrol aja sama teman aja bisa mengalami tekanan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, tekanan itu baik. Ya, mobil saya perhatikan belakangan ini, ban
tublesnya itu ternyata kurang tekanannya. Sehingga saya melihat tekanannya berkurang. Sehingga setiap rutin saya harus kembali ke pom bensin dan kemudian mengisi tekanannya, mengisi tekanan, mengisi pressure. Karena semakin mobil itu diisi penuh penumpang, penuh dengan barang, harus diperhatikan bahwa ban itu punya tekanan yang lebih kuat lagi. Sehingga saya percaya bahwa pressure is good. Tekanan itu kadang-kadang bisa mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena ketika kami ditekan, ketika ada tekanan dalam kehidupan ini, kita semakin cinta Tuhan, semakin berdoa, semakin membaca firman, semakin mencari Tuhan. Bukankah ketika tekanan beban di dalam hidup ini menimpa kita, kita semakin berlutut, kita semakin menyanyi, kita semakin berseru kepada Tuhan. Oh haleluya. Itu sebabnya saya percaya khotbah pagi hari ini di Taman Getsemani, bagaimana Yesus memulai tekanan yang berat akan mendatangkan berkat bagi saudara. Itu sebabnya buka Alkitab saudara di dalam Matius pasal yang ke-26 di Taman Getsemani. Saya akan membaca mulai ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Saudara bisa mengikuti pembacaan firman Tuhan, buka Alkitab saudara, atau saudara bisa mengikuti layarnya ini. Oh haleluya. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Getsemani adalah suatu taman di Bukit Zaitun. Jadi satu taman di mana ada banyak pohon zaitunnya, ya. Mengapa disebut Getsemani? Artinya Getsemanem, olive press. Jadi buah zaitun itu dipres, dihancurkan, ditekan, digiling sehingga keluar jusnya, keluar minyaknya yang melambangkan urapan, yang melambangkan kuasa begitu, ya. Oh haleluya. Mari kita sambung lagi. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus, sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penulut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Berbahagialah yang mendengar firman, membaca firman, merenungkan firman, menghafalkan firman, mentaati firman, dan melakukan firman, dan menghidupi firman di dalam kehidupannya.
Bersama-sama katakan amin. Oh haleluya. Poin yang pertama yang saya bisa sampaikan kepada saudara, Taman Getsemani mengajarkan kepada saudara dan kepada saya untuk kita percaya penuh kepada firman Tuhan. Sekali lagi saya ulangi bahwa Taman Getsemani mengajarkan saudara dan saya supaya kita berserah, supaya kita percaya penuh kepada firman Tuhan. Taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, saya percaya penuh kepada firman Tuhan. Dan sekarang saya mau semua saudara yang ibadah melalui YouTube Live untuk menulis di live chat YouTube, saya percaya penuh kepada firman Tuhan. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, saudara tulis di komen, saya percaya penuh kepada firman Tuhan. Saya percaya saudara bisa tulis, saya akan melihat sehingga saya mengerti bahwa saudara mengikuti ibadah ini. Dan saya percaya sekalipun secara online, kuasa Tuhan, kuasa doa, kuasa Roh Kudus tidak terbatas sekalipun. Saudara hanya bisa melihat saya dan saya tidak bisa melihat saudara. Tetapi saya bisa melihat live chat saudara. Saya bisa melihat komen saudara di dalam Facebook. Oh haleluya. Percaya penuh kepada firman Tuhan. Kenapa saudaraku? Di dalam tekanan itu kita perlu mempercayai doa Tuhan Yesus. Tuhan ya Bapa, jikalau mungkin ambil cawan ini lalu daripadaku. Ya toh. Apakah kalau Tuhan Yesus berhenti doanya titik sampai saat itu, apakah doanya bisa terjadi? Oh bisa, sebab dia adalah Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, dia bisa sehingga membatalkan semuanya. Tetapi puji Tuhan, oh haleluya. Itu sebabnya seringkali saya berkata bahwa saudara dan saya diselamatkan bukan karena diselamatkan dengan tanda koma. Karena di Taman Getsemani itu Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan disalibkan, dia akan dihina, dia akan dicambuk, dia akan disiksa, dia akan dipaku tangannya. Dan dia berkata, ambil cawan ini lalu daripadaku. Koma, puji Tuhan saudara-saudaraku. Coba kalau itu titik, saudara dan saya tidak selamat. Tetapi karena koma, jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu lah yang terjadi. Sehingga apa? Mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu percaya apapun tekanan yang berat, cawan yang berat yang sekarang kita harus minum, yang sekarang kita harus lalui, Taman Getsemani yang harus kita lalui di mana ada tekanan. Seringkali kita harus mempercayai kehendak Dia, sekalipun kehendak kita tidak mau hidup dalam tekanan, tetapi kita berkata bahwa firman-Mu itu yang terbaik, firman-Mu itu yang sempurna, sebab dalam firman-Mu ada rancangan Tuhan yang baik, rancangan Tuhan yang sempurna, kehendak Tuhan yang luar biasa, sehingga kita perlu percaya. Bukankah itu yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami? Oh Bapa kami yang ada di sorga, oh dikuduskanlah namamu. Saudara perhatikan, datanglah kerajaanmu dan kemudian jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bukan kehendakku, bukan keinginanku, bukan maksudku, bukan apa yang aku inginkan, bukan perasaanku, tetapi biarlah firman-Mu, kehendakmu, kuasamu, oh rencanamu yang terjadi. Kita perlu percaya karena apa? Karena rancangan manusia itu bukan rancangan yang terbaik. Ya, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Dengar Bethany Sydney yang saya kasihi, Yeremia 29:11, kita sering mendengar firman ini. Sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan apa yang Tuhan ada, yang Tuhan punya buat saudara? Perhatikan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan, supaya engkau percaya bahwa rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh pengharapan. Itu rancangan Tuhan, itu kehendak Tuhan, itu firman Tuhan. Jadi di balik tekanan ini ada sesuatu yang indah.
Di balik tekanan ini ada sesuatu yang luar biasa. Dan saya mengerti kenapa Tuhan Yesus bisa mempercayai jadilah kehendakmu, karena Tuhan Yesus pun sekali dia tahu, ya memang dia tahu dia akan disalibkan, tetapi dia pun tahu bahwa dia akan dibangkitkan, bahwa dia akan mengalahkan kuasa maut, bahwa segala kuasa yang ada di surga dan di bawah bumi itu akan ditaklukkan di bawah kakinya. Tuhan Yesus pun tahu akan hal itu, sehingga karena dia tahu akan kehendak Bapa, ada kebangkitan, ada kuasa, ada keselamatan untuk manusia, ada satu rencana yang baik, sehingga dia berkata, oke, sekarang I'm okay untuk mengalami ini, tekanan ini semua, jadilah kehendakmu. Oh haleluya. Karena Tuhan percaya penuh. Kalau saya bisa mengilustrasikan ini kepada saudara, mungkin saya ilustrasi begini. Sekarang ini sedang Euro Cup. Oh, saya mengerti di Bethany Sydney, khususnya anak muda ya, yang suka nonton sepak bola. Saudaraku, kalau saudara tanya, Pak Hanan juga nonton? Oh, saya juga nonton. Cuma beda nontonnya, saudara. Saya nggak nonton yang 90 menit yang full. Karena apa? Karena di handphone saya kan kita semua tahu kalau kita paketnya Optus, itu ada Optus World. Jadi kita bisa streaming semua sepak bola itu gratis begitu. Tetapi saya nggak pernah nonton. Saya selalu begitu. Saya tahu ada pertandingan, saya lihat hasilnya dulu. Jadi saya tahu siapa yang menang, berapa angkanya, dan kemudian saya nonton cuplikannya yang cuma 3 menit. Saya cuma suka lihat gol-golnya aja begitu, saudara. Jadi kalau saudara tanya kepada saya, apakah saya tegang? Bagaimana ini? Gol apa tidak ini? Bagaimana ini? Saya nggak tegang. Karena apa? Karena saya sudah tahu hasilnya. Saya sudah tahu ujungnya. Saya sudah tahu pada akhirnya. Saya sudah tahu. Jadi sama. Kalau saudara dan saya berserah dan percaya bahwa pada akhirnya rencana Tuhan akan terjadi, firman-Nya akan terjadi, rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, kehendak Tuhan terjadi, kehendaknya yang di surga terjadi di bumi, di dalam hidup kita. Bukankah kita akan bisa hold on kepada firman? Bukankah kita akan bisa berserah penuh dan percaya, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga kita percaya kepada firman Tuhan. Dan saya mau tutup poin yang pertama ini untuk Bethany Sydney, saudara-saudaraku, dari ayat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Janganlah engkau melepaskan imanmu. Janganlah engkau melepaskan keyakinanmu. Karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu, saudara dan saya, kita memerlukan ketekunan, kita memerlukan perseverance, kita memerlukan endurance, supaya sesudah saudara dan saya, kamu melakukan kehendak Allah, kita memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Perhatikan ayat yang ke-37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, bahwa Ia yang akan datang, yang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tuhan mau datang, saudara-saudaraku. Tidak pernah saya melihat sepanjang sejarah ini bahwa gereja bisa tutup, ibadah tidak boleh dilakukan, kalaupun kumpul-kumpul tidak boleh nyanyi, tidak boleh menyembah Tuhan. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak pernah terjadi kita ada di dalam satu situasi, kita dipaksa harus vaksin. Tanpa vaksin kita tidak bisa travel. Saudaraku, seperti di Amerika, engkau tidak ada sertifikat vaksin, tidak bisa nonton bioskop, tidak bisa ke pertandingan sepak bola seperti yang di Eropa. Di Indonesia, saudara tidak punya vaksin, tidak bisa terbang domestik, dan lain sebagainya. Kita sudah ada di dalam penghujung, the end of the end time, saudara-saudara. Oleh sebab itu, tetaplah percaya, jangan lepaskan kepercayaan saudara. Dan ayat yang ke-38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat yang ke-39. Ini buat saudara dan saya. Tetapi saudara dan saya, tetapi kita, Bethany Sydney at home, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Kita percaya kepada firman-Nya, kita percaya kepada perkataannya, kita percaya kepada kehendaknya, kita percaya kepada rancangannya. Dan ketika
dalam tekanan kita berkata, biarlah firman-Mu yang terjadi, biarlah rencana-Mu yang terjadi, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti kehendak-Mu yang ada di sorga. Sebab firman Tuhan itu berkuasa. Yesaya 40 ayat 8, 1 Petrus 1 ayat 24, semuanya berkata, rumput akan menjadi kering, bunga akan menjadi layu, bunga akan menjadi gugur, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Oh, Matius 24:35, Markus 13 ayat 31, Lukas 21:33 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu untuk selama-lamanya. Semua berkata amin. Oh, haleluya. Sekarang poin nomor 2. Taman Getsemani itu mengajarkan saudara dan saya lambang tekanan, lambang crushing daripada buah zaitun itu akan dihancurkan, digiling sampai keluar minyaknya. Dan Yesus tahu minyak itu akan diminum karena orang Israel itu minum minyak zaitun setiap pagi, saudara-saudaraku ya. Dan kita pun sadar, kita setiap goreng, setiap kita selalu pakai minyak zaitun. Kita mengurapi juga pakai minyak zaitun. Itu lambang tekanan itu. Taman Getsemani yang melambangkan tekanan, crushing yang begitu berat itu mengajarkan. Saudara dengar, saudara, buka roh saudara. Saya mau katakan kepada saudara, mengajarkan poin yang kedua, doa itu sangat penting. Dan sekarang saya mau sekali lagi bagi tadi saudara yang tidak menulis di poin yang pertama, saya mau saudara menulis di poin yang kedua ini. Live chat YouTube, jika saudara ibadah melalui YouTube Live, katakan doa itu sangat amat penting. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, saudara tulis bahwa doa itu sangat amat penting. Ya, toh? Oh, sangat penting seperti nafas, katanya orang-orang, saudara-saudara. Engkau tidak akan bisa hidup tanpa nafas. Engkau tidak akan bisa menjalani kehidupan yang ada tekanan ini tanpa doa. Oh, haleluya. Saya tunggu kalau saudara masih belum menulis di live chat, atau saudara bisa taruh tangan saudara di dada sambil berkata, doa itu amat sangat penting. Beritahu diri saudara, saya harus lebih banyak berdoa. Saya harus lebih banyak mencari Tuhan. Saya harus lebih banyak membangun relationship, membangun saat teduh, berdoa, menyanyi, memuji kepada Tuhan. Katakan amin. Taman Getsemani mengajarkan doa sangat penting. Sekarang saya jelaskan kepada saudara. Jika saudara ke Israel, ke Taman Getsemani, saudara melihat ada pohon zaitun yang ribuan tahun, usianya 2000 tahun, saudara. Dan kemudian dibangun gereja yang megah, the Church of All Nation. Dan di tengah-tengah gereja itu, saudaraku, ada the Rock of Agony, batu di mana Tuhan Yesus berdoa. Dan di gereja ini gelap sekali, saudara bisa melihat gambarnya ya. Tidak boleh ada khotbah, tidak boleh ada penjelasan, tidak boleh ada orang ngomong, karena mereka datang, mereka berdoa. Dan grup kami seringkali punya kesempatan untuk datang dekat dengan batu itu dan kami berdoa di sana ya. Nah, saudaraku, saya mau tekankan kepada saudara, ketika engkau mengerti bahwa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, saudara perlu tahu bahwa itu bukan tempat di mana Tuhan Yesus berdoa hanya gara-gara persiapan mau menjalani salib gitu ya, atau last minute begitu mau ditangkap gitu ya, mau disiksa, kemudian Tuhan Yesus berdoa. No. Saudara perlu tahu bahwa Bukit Zaitun, kemudian Kidron Valley atau Jehoshaphat Valley, kemudian Temple Mount ya. Ini kalau saudara melihat geografinya, dan tempatnya itu ada di kakinya, dan di baliknya adalah Betani ya. Betani, Bukit Zaitun, kemudian Taman Getsemani itu ada di Bukit Zaitun, kemudian Kidron Valley, kemudian Temple Mount. Dan saudara perlu tahu bahwa semua ahli teologi atau komentari, bahkan orang yang membaca tradisi gitu ya, kepercayaan, bahwa mereka semua tahu bahwa Tuhan Yesus itu punya tradisi, punya satu kebiasaan, dia menghilang kemana? Dia berdoa, begitu saudara-saudara ya. Saudara akan temukan ada banyak, saya sudah pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, jadi saya tidak mengulangi lagi karena agak sulit kalau bicara hanya kepada saudara, saya hanya bisa melihat kamera, saudara. Tetapi intinya adalah
Mereka semua tahu bahwa itu adalah tempat yang biasa Tuhan Yesus berdoa begitu. Ketika dia menghilang, ketika dia ada di Betani, dia menghilang, dicari banyak orang. Ketika dia turun dari Temple Mount, kemudian berdoa dengan murid-muridnya. Dia sudah terbiasa melewati rute itu dan diperkirakan itu adalah tempat, ada spot di mana Tuhan Yesus berdoa di sana begitu ya. Kalau saudara ingat movie War Room begitu, ada satu tempat yang tersembunyi, ya ini tempat tersembunyi, tempat Tuhan Yesus berdoa. Jadi mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa doa itu tidak bisa berdasarkan 911 relationship. Saudara tahu 911, 911 relationship ya. 911 biasanya kalau orang di Amerika ada kejahatan terjadi, mereka takut, mereka telepon 911. Kita di Australia ada apa-apa, kita telepon 000, 000. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa telepon 911. Kita bisa telepon 911, saudara, di negara ini. Ya, ada jemaat yang tiba-tiba didatangi 3 orang pencuri masuk. Bingung saudaraku, dia telepon 911, ternyata diangkat saudara di Australia. Dalam 2 menit polisi datang, saudara-saudara. Tetapi saya berkata kepada saudara bahwa doa itu tidak bisa menjadi 911 fellowship begitu. By the way, jangan sembarangan telepon 911, oke, saudara, karena kalau saudara tidak dalam life threatening begitu saudara telepon bisa kena denda. Anyway, saya kembali lagi kepada poin saya bahwa doa itu tidak bisa 911 relationship yang seperti itu, ditekan dalam keadaan bahaya baru kita berdoa, dalam keadaan kita mau disalib kita berdoa begitu, saudara. Tetapi seringkali saya berkata bahwa must be 91 relationship itu berdasarkan 911 itu, banyak pendeta kalau di Amerika berkata itu berdasarkan Mazmur 91 ayat yang pertama begitu. Bahwa orang yang duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi, orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi kalau saudara bisa duduk bersama dengan Tuhan, saudara bermalam itu punya relationship yang intim, kau akan berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang ku percaya. Jadi Psalm 91 relationship begitu. Kembali kepada poin mengapa saya berkata doa itu amat sangat penting. Jadi di Taman Getsemani ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah punya satu spot, punya satu tempat rock of agony, di mana dia sudah terbiasa berdoa. Setiap kali dia membangun relationship-nya. Jadi ketika ada yang namanya tekanan yang berat itu datang, persiapan menuju salib, Tuhan Yesus biasa kembali lagi ke sana dan berdoa. Dan dia bisa berdoa lama, saudara-saudara. Murid-muridnya nggak tahan. 1 jam aja nggak tahan berdoa. Roh memang penuh, daging itu lemah. Itu mengajarkan kepada kita kalau relationship doa saudara dan saya ini berdasarkan 911 telepon, bahaya baru berdoa, kita nggak akan bisa lama, saudara-saudaraku. Ya, kita akan bisa tertidur karena apa? Karena kita tidak terbiasa berdoa. Kita tidak terbiasa cari Tuhan. Itu sebabnya saya bersyukur ketika Pak Freddy berkata, Kohanan kita perlu doa syafaat, saya mendukung. Saya bersyukur Pak Bernard dengan Bu Sandra bersedia memimpin. Ya toh hari Kamis lalu kita Zoom, luar biasa, 52 device daripada saudara. Berarti kita ada 100 orang kita berdoa, luar biasa. Dan biarlah itu semangat itu terus, saudara-saudara. Bukan saja dalam keadaan lockdown, tetapi terus karena apa? Karena kita percaya there is power in prayer. Ada kuasa di dalam doa. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, Alkitab berkata besar kuasanya. Powerful. Ada jawaban, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada pengurapan begitu, saudara-saudara. Makanya di dalam gereja kita setiap kali saudara datang ke Powerhouse ya, on site ya, saudara melihat ada satu kotak kan di dekatnya pintu di mana ada usher ada di sana.
sana bagi warta gereja. Di situ ada kotak permohonan doa. Kenapa sampai hari ini masih ada? Saudara bisa menulis permohonan doa saudara. Dan daftar itu akan dipimpin Pak Freddy dengan timnya setiap minggu pagi 8:30. Kami berdoa buat saudara. Kenapa kami mengadakan seperti itu? Because we believe, karena kami percaya doa itu amat sangat penting. Karena itulah yang menentukan kehidupan rohani kita. Dan doa itulah yang menggerakkan the power of God. Menggerakkan tangan Tuhan untuk menjawab saudara dan saya. Jadi justru Taman Getsemani ini kembali kepada poin saya yang kedua. Mengapa sangat penting? Karena disitulah Tuhan Yesus biasa berdoa. Tuhan Yesus biasa datang di sana. Artinya kita perlu melatih diri kita untuk berdoa, saudara-saudara. Ya. Tanpa latihan, saudara-saudaraku, tidak akan kita bisa menjadi expert. Contoh, saudara bisa tanya kepada Bu Helena, Bethany Sydney Worship, tanya kepada Pak Chandra, ya toh, pemain musik. Saudara pikir orang penyanyi itu tidak perlu latihan? Justru mereka harus latihan setiap hari. Karena apa? Semakin kau latihan, semakin kau exercise, semakin kau melatih dirimu, melatih tubuhmu di dalam hal menyanyi, di dalam hal di dalam hal main musik, engkau menjadi expert di sana. Jadi kalau saudara hari-hari saudara marah, saudara latihan marah-marah, saudara menjadi ahli di dalam hal kemarahan. Saudara ngerti maksud? Kalau saudara itu menggerutu, menggosip, saudara ngomong yang nggak benar, saudara ngomong yang negatif, dan saudara praktek itu terus, saudara latihan itu terus, saudara akan menjadi ahlinya yang negatif, ahlinya menggerutu, ahlinya komplain, ahlinya gosip. Disebut tukang gosip, kira-kira begitu. Jadi sama dengan hidup kita. Makanya Paulus mengajarkan Timotius muridnya di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Latihlah dirimu beribadah. Bagaimana caranya kita melatih diri kita beribadah? Ayat yang ke-8 itu sama seperti latihan badani. Tetapi latihan badani ini terbatas gunanya. Tetapi engkau perlu melatih dirimu beribadah karena ibadah itu berguna di dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu penting untuk nanti di sorga, saudara-saudara. Tetapi bukan saja di sorga, sekarang ini. Untuk hidup ini, kalau saudara membutuhkan sesuatu, saudara mau mendapatkan benefit, saudara perlu ibadah. Karena itulah yang mendatangkan benefit, mendatangkan bantuan di dalam segala hal. Karena mengandung janji, mengandung firman Allah dalam hidup ini. Tapi supaya itu bisa terjadi, saudara perlu latihan. Saudara perlu melatih tubuhmu, gitu kira. Seperti orang yang olahraga, begitu, saudara-saudara. Iya, toh? Ya. Makanya semakin saudara melatih diri saudara menyanyi, memuji, beribadah. Makanya saya berkata disiplin itu perlu, doa itu perlu. Dan Taman Getsemani jelas mengajarkan Tuhan Yesus biasa ke sana dan berdoa. Murid-muridnya saja yang malas sehingga mereka tertidur, sehingga mereka kecapean karena mereka tidak terbiasa. Mereka tidak terbiasa latihan di dalam doa ini. Ya, makanya kalau saudara melihat Matius pasal yang ke-6, ya, ayat yang pertama dan selanjutnya, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi kewajiban agama kalau saudara teruskan, di situ ada memberi, di situ ada berdoa, di situ ada berpuasa. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa dikatakan bahwa jangan lakukan di depan banyak orang, tetapi di tempat yang tersembunyi. Sebab Bapakmu di sorga melihat di tempat yang tersembunyi, dia akan membalasnya. Kenapa di tempat yang tersembunyi? Bukankah itu latihan, saudara-saudara? Bukankah kalau saudara melihat atlet, atau bertanding sepak bola, atau bertanding lari, atau berenang, begitu, apakah saudara bisa melihat waktu-waktu mereka latihan? Oh, nggak bisa. Saudara cuma bisa melihat waktu-waktu mereka waktu tampil di Olimpiade. Cuma 5 menit, gitu. Cuma beberapa menit, cuma sebentar. Tahukah saudara di tempat yang tersembunyi, orang lain tidak boleh melihat, mereka latihan sepak bola, latihan nendang, itu bertahun-tahun tersembunyi, saudara-saudara. Mereka melatih demikian rupa tubuh mereka sehingga pada waktu mereka tampil,
begitu. Sama ibadah juga demikian. Ketika hidup ini tiba-tiba ada tekanan karena saudara sudah latihan berdoa, saudara sudah latihan di tempat yang tersembunyi. Oh haleluya. Saudara melatih ibadah. Oh, saudara bisa mengatasi tekanan ini. Dan saya percaya saudara akan semakin dikuatkan. Saudara akan semakin dikuatkan. Itu sebabnya poin saya yang ketiga, saudaraku, di Taman Getsemani ini. Tempat tekanan ini akan mengajarkan kepada saudara dan saya sumber kekuatan bukan dari manusia tetapi Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, sumber kekuatan bukan dari manusia tetapi Tuhan. Ayo sekarang yang terakhir poin ini. Oh, biarlah semua saudara berpartisipasi. Saudara yang ibadah melalui YouTube Live, tulis di live chat, sumber kekuatan saya bukan dari manusia tetapi Tuhan. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, tulis di komen Facebook, sumber kekuatan saya bukan dari manusia tetapi Tuhan. Kalau saudara merasa itu terlalu panjang, saudara bisa ketik sumber kekuatan dari Tuhan saja. Oh, kalau saudara bagi orang tua, saudara tidak bisa mengetik, taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, sumber kekuatan saya bukan manusia tetapi Tuhan. Sumber kekuatan saya bukan manusia tetapi Tuhan. Sekali lagi, sumber kekuatan saya bukan manusia tetapi Tuhan. Oh haleluya. Itu sebabnya kita berdoa. Itu sebabnya kita mencari Tuhan. Itu sebabnya kita latihan terus, saudara-saudaraku, di dalam doa. Karena sumber kekuatan bukan manusia tetapi Tuhan. Kembali kepada teks kita ini di Taman Getsemani. Saya jelaskan poin saya yang ketiga ini. Ketika Tuhan Yesus datang, sampailah Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Jadi semuanya datang, saudara-saudara. Semuanya sampai. Tetapi untuk Tuhan Yesus masuk lebih dalam, dia cuma bawa 3. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Saya mau katakan kepada saudara bahwa tidak semua orang bisa saudara bawa dekat kepada hidup yang penuh tekanan. Iya apa ya? Semakin besar pressure itu, semakin kecil lingkungan saudara. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu banyak ribuan orang yang mengalami mujizat. Oh, ribuan orang yang mendapatkan berkat. Banyak orang yang disembuhkan. Iya apa? Tetapi tiba di Getsemani itu hanya murid-muridnya saja, semakin mengecil, saudara-saudaraku. Karena mendekati salib, semakin mengecil di sekelilingnya. Begitu mendekat kepada Rock of Agony, tempat di mana, spot di mana Yesus berdoa, semakin kecil lagi, saudara-saudara. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, toh? Dan kemudian Yesus memisahkan dari 3 ini hanya sepelemparan batu jauhnya. Ya, dekat sekali. Makanya chapel tempat Getsemani dengan chapelnya Petrus, Yohanes dengan Yakobus, kalau saudara pernah pergi, itu dekat begitu, saudara. Poin yang saya mau katakan kepada saudara, Tuhan Yesus sadar dalam keadaan demikian semakin sedikit yang bisa menguatkan dia begitu. Tetapi walaupun sudah semakin sedikit, hanya 3 orang yang dia percayai, orang yang dia berbagi hidup, orang yang dia hidup bersama 3,5 tahun pun tidak bisa berjaga-jaga bersama dengan dia dan tidur. Dibangunkan 3 kali, tidur lagi. Makanya Tuhan Yesus biarkan dan dia kembali berdoa di Rock of Agony, doa yang sama, jadilah kehendakmu. Aku berserah penuh, kehendakmu yang terbaik. Aku berserah, percaya penuh kepada firman-Mu. Dia berdoa, dan Tuhan Yesus sadar bahwa manusia tidak bisa lagi memberikan kekuatan kepada dia. Petrus, Yohanes, Yakobus tidur, dibiarkan. Karena apa? Ya karena tidak bisa mengajarkan kepada saudara dan saya. Ketika dalam tekanan, ingat saudara, orang yang terdekat pun, yang sudah tinggal 3 pun, itu tidak bisa saudara andalkan. Saudara tidak bisa mengandalkan orang tua, suami, istri, anak. Saudara tidak bisa mengandalkan dokter yang dekat sama saudara. Saudara tidak bisa mengandalkan siapapun. Yang bisa saudara andalkan hanya Dia, Tuhan saja. Saudara-saudara yang kasih. Itu sebabnya di Taman Getsemani ini, Lukas 22 ayat yang ke-43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Oh, haleluya. Ketika keringatnya itu pecah, saudara, pembuluh darahnya pecah, ada darah yang mengalir. Darahnya pertama mengalir buat saudara dan saya itu di Taman Getsemani.
Dan dalam keadaan yang ketakutan, dia semakin sungguh-sungguh berdoa. Oh, doa itu sangat penting. Oh, ketika dia sungguh-sungguh berdoa, saudaraku, Tuhan tidak membiarkan. Ini sesuatu yang indah. Ketika Tuhan Yesus sungguh-sungguh berdoa, dan ketika 3 orang yang dekat yang diharapkan bisa menjadi penopang, penjaga, penghibur, tidur semuanya. Oh, dia semakin sadar bahwa sumber kekuatan dari Tuhan. Makanya Tuhan kirimkan malaikat. Karena apa? Hanya dia, Tuhan, yang bisa menguatkan saudara dan saya ketika kita sungguh-sungguh berdoa. Makanya ketika engkau berdoa, jangan harapkan pendeta atau manusia atau siapapun. Malaikat. Oh, makanya kita semua suka mengacu kepada filmnya Mel Gibson, The Passion. Karena itu dibuat di dalam bahasa Ibrani, dibuat dengan banyak Bible scholar. Dan dibuka dengan adegan di Taman Getsemani. Tetapi kalau saudara melihat film itu nggak kelihatan, nggak ada malaikatnya. Jadi menurut saya film itu pun miss the point, saudara-saudara. Karena poin yang jelas bahwa ada malaikat datang menampakkan diri, memberikan kekuatan kepadanya. Dan hari ini saya sampaikan kepada Bethany Sydney, oh, dengan segenap hati saya mengerti saudara ada dalam tekanan, ada di dalam lockdown. Tetapi ketika engkau sungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan, sumber kekuatan sejati itu pasti akan mengirimkan malaikatnya, menguatkan saudara, mengirimkan rohnya yang kudus, tinggal bersama dengan saudara dan menguatkan saudara. Oh, haleluya. 2 Korintus 1 ayat 8. Kata Paulus, saudara, sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu, ya. Jadi Paulus itu mau ngomong supaya jemaatnya tahu, dan saya mau pakai ayat ini juga mau ngomong yang sama. Supaya kamu tahu bahwa penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar, begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami ini. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Apakah ada di antara saudara yang mengalami yang seperti ini, saudara-saudara? Rasanya sudah putus asa dalam hidup. Oh, beban yang ditanggungkan besar, begitu berat, seakan-akan ditanggungkan hukuman mati. Oh, ibadah nggak bisa ketemu teman, kena lockdown, ekonomi, krisis, keluarga. Dapat berita di Indonesia, COVID, dapat berita di Indonesia. Oh, ada teman, ada keluarga dipanggil Tuhan, dan oh, rasanya berat. Tetapi saya mau saudara perhatikan statement yang terakhir dari firman Tuhan. Tetapi hal itu terjadi. Sekali lagi saya berkata tetapi hal itu bisa terjadi. Tetapi COVID pandemi bisa terjadi. Tetapi ya semua yang saudara alami bisa terjadi. Supaya apa? Ini kesimpulannya. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri. Tetapi kami menaruh kepercayaan hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Wow! Tetapi hal ini bisa terjadi. Supaya saudara dan saya jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami, kepada manusia, mengandalkan kekuatan mana, mengandalkan murid-murid, mengandalkan 3 orang yang dekat kepada kita. Tetapi kita tidak mengandalkan hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang yang mati. Saya tutup dengan kesaksian ini. Saya mau kenalkan kepada saudara satu keluarga yang luar biasa. Saudara bisa melihat fotonya. Keluarga Johan Yen dengan kedua anaknya Kenneth dan Cecilia. Saya mengenal keluarga ini sudah lama, saudara-saudara. Memang sempat 10 tahun, hampir 10 tahun kami tidak ketemu begitu, saudara. Tapi ini keluarga yang luar biasa, ya. Bisa jadi adik saya, saudaraku, karena nama panggilannya sama dengan saya. Makanya saya pakai nama Johan supaya saudara gak bingung, ya. Nah, tetapi kesaksian yang saya mau sampaikan di sini adalah kesaksian miracle baby, ya. Miracle baby ini bukan ya Kenneth-nya. Ya, Kenneth itu juga mujizat berkat dari Tuhan. Tetapi maksud saya adalah Cecilia ini adalah miracle talented baby karena ini sungguh-sungguh mujizat. Kesaksiannya demikian, saudara-saudaraku. Beberapa tahun yang lalu, ketika Kenneth mungkin masih kecil sekali, saya dengan istri sempat ke rumah mereka. Bahkan saya itu sebenarnya pernah tinggal 1 hari di rumah mereka, ya. Dan kemudian Johan dengan Yen
minta didoakan begitu. Oh, kami kepingin punya anak yang kedua, ya toh, dan kami mau anak perempuan. Saya sebetulnya tidak ingat bahwa kami mendoakan mereka, tapi Yen berkata, oh, Kohanan mendoakan kami itu sampai 2 kali, ya toh, dan Cieli itu memberikan formula caranya bagaimana supaya dapat baby perempuan begitu. Saya mau katakan kepada saudara, itu karena Tuhan dan tidak ada hubungannya dengan manusia, saudara-saudara ya. Nah, tetapi ya, kami berdoa saja, saudara-saudaraku. Dan ternyata Tuhan itu baik. Dia adalah Tuhan yang menjawab doa. Dia adalah Tuhan yang mengabulkan permohonan. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Yesus itu real, begitu, saudara-saudaraku. Dia dekat dengan kita, dan ketika saudara punya kerinduan, dia bisa jawab. Dan sungguh, saudara-saudaraku, Tuhan menjawab sehingga Yen itu hamil, saudaraku, anak yang kedua. Dan anak yang kedua ini memang wanita seperti yang mereka doakan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ketika Yen cerita kepada saya bagaimana dia mengalami tekanan, bagaimana dia mengalami pressure. Maksudnya apa-apa? Ya maksudnya karena selama pregnancy itu difficult pregnancy. Bulan yang ketiga terjadi bleeding yang luar biasa. Bawa ke rumah sakit emergency jam 1 pagi, saudara-saudara. Dan diperiksa, dicek dan lain sebagainya. Dan dokter berkata bahwa, oh, plasenta kamu ini tidak kuat. Dia tidak bisa hold the baby kalau the baby itu berkembang begitu. Dan dia dikasih pilihan. Pilihannya apa? Aborsi, saudara, untuk membuang bayi itu. Dan saya bertanya waktu itu, dan ketika engkau ada dalam tekanan yang demikian, ketika engkau disuruh abort the baby karena ada placenta damage from the outside sehingga terjadi bleeding begitu, apa yang kau lakukan? Dia berkata, kami berdoa. Johan Yen berdoa. Mereka mengulangi kata-kata doa itu. Mereka berdoa, Tuhan, inilah Tuhan yang berikan bayi ini. Tuhan, kau yang beri, jangan ambil. Kalau Tuhan yang beri pasti jadi. Kalau Tuhan yang beri pasti. Karena saya mengerti dokter itu memberikan pilihan aborsi karena dokter takut kalau jangan-jangan kalau lahir tidak sempurna bagaimana. Kalau lahir kemudian cacat bagaimana. Ya terjadi bleeding demi bleeding. Dan betul terjadi bleeding demi bleeding terus menerus. Sehingga singkat cerita, saya persingkat saja, saudara-saudaraku, sehingga pada usia 7 bulan terjadi breach, ya, terjadi air ketubannya sudah pecah, tetapi kakinya di bawah sehingga harus emergency sesarian, tidak disangka-sangka, saudara-saudaraku. Dan kemudian lahir prematur, emergency sesarian. Saudara bisa lihat fotonya ini ya, tanggal 4 Mei 2009, dan saudara juga bisa melihat fotonya yang ada di arsip ini tanggal 6 Mei 2009. Tetapi karena dia Cecilia lahir itu prematur, saudara-saudaraku, begitu banyak. Saya mungkin tidak bisa sebutkan semuanya di sini. Bagaimana dokter berkata bahwa tiroidnya ada problem sehingga tidak produce enough liquid begitu. Terjadi komplikasi demi komplikasi, dan kemudian dia harus blood test setiap hari lebih dari 35 kali. Saudara, diambil darahnya dari kakinya itu setiap hari sampai kakinya itu menjadi hitam begitu, dan dia harus minum obat terus depending on the medication. Tetapi ada banyak mujizat terjadi karena dokter itu katanya mengizinkan harusnya kan prematur harus masuk inkubator, tapi ketika ditaruh di dada supaya warm, supaya feel gitu ya. Dan Yen berkata, saya berdoa, saya berseru kepada Tuhan, berdoa, saudara-saudaraku. Sehingga secara luar biasa Tuhan itu tolong begitu, saudara-saudaraku. Sehingga Cecilia walaupun dia harus tinggal cukup lama di hospital, kemudian dia harus minum obat, tetapi tes darahnya mulai berkurang, 30 kali sehari, 20 kali sehari, 10 kali sehari. Kemudian mereka harus tes begitu ya, setiap minggu sekali. Kemudian mulai frekuensinya berkurang, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan 1 kali, dan harus depending on the medication, harus minum obat sampai kira-kira 3-4 tahun mereka berkata demikian. Tetapi setelah itu saya mau katakan melewati masa-masa yang sukar, melewati tekanan demi tekanan mereka berdoa, mereka mencari Tuhan, dan nyata bahwa sumber kekuatan bukan datang dari manusia, datang dari Tuhan. Dan pada akhirnya saudaraku, medication itu lepas, dokter menyatakan Cecilia itu sembuh, dan sampai hari ini saudara bisa melihat fotonya, dia sudah
sudah 12 tahun sehat, cantik, penuh dengan talenta, memuliakan Tuhan dan melayani luar biasa. Oh haleluya. Bisa saudara tepuk tangan di rumah saudara masing-masing. Ayo saudaraku, kalau saudara masih duduk, alangkah baiknya saudara bisa bangun, saudara bangkit berdiri di ruang tamu saudara, di tempat tidur saudara, di ruang makan saudara, dan berikan tepuk tangan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau Tuhan yang menjawab doa, Engkau Tuhan yang tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang hebat. Oh haleluya, oh haleluya. Dan biarlah kesaksian ini menyatakan, menguatkan dan menghibur saudara melewati tekanan yang berat. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia Immanuel, mengirimkan malaikatnya menguatkan saudara ketika saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Oh haleluya. Dan ketika engkau sadar kekuatan dari Tuhan, dengan ayat yang terakhir, diberkatilah saudara dan saya yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Maka saudara dan saya akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Pohon itu tidak perlu saudara paksa untuk menghasilkan buah. Saudara tanam saja pasti akan menghasilkan buah. Demikianlah saudara dan saya yang mengandalkan Tuhan. Jika saudara mau mengandalkan Tuhan, jika saudara mau mencari Tuhan, saat yang tepat saat ini kita membuka kedua tangan kita, mulai menengadahkan wajah kita bersama, mulai berseru, Tuhan, sumber kekuatan kami adalah Tuhan. Kami melewati masa-masa yang sukar, melewati taman Getsemani, melewati proses di mana ditekan, mengalami tekanan karena pandemi Covid, mengalami tekanan ekonomi, mengalami banyak tekanan. Tetapi hari ini Tuhan, kami percaya sumber kekuatan kami adalah Tuhan. Itu sebabnya kami membuka tangan dan kami berdoa. Itu sebabnya kami membuka tangan dan berseru, Tuhan tolong kami, Tuhan jamah kami, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan pulihkan kami, Tuhan tuntun langkah kami, Tuhan buka jalan di depan kami, Tuhan buka pintu di depan kami, Tuhan sehatkan kami, Tuhan berikan kami mujizat. Kami tidak bisa hidup tanpa Roh-Mu. Kami mengandalkan Tuhan, kami mengandalkan Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Dan kami membuka kedua tangan sebagai tanda kami berserah kepada Tuhan, berserah kepada firman Tuhan, berserah kepada rencana Tuhan. Sebab rencana-Mu yang terbaik, firman-Mu yang terbaik, yang sempurna. Dan datanglah dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini hamba berdoa untuk jemaat Bethany Sydney at Home. Kami tidak bisa beribadah ya Tuhan. Kami ada dalam kondisi lockdown. Tetapi kuasa Tuhan menyertai setiap mereka, menghiburkan setiap mereka. Dan biarlah firman ini menjadi firman yang rema. Sehingga ketika kami ada dalam tempat lockdown ini, kami menjadikan tempat lockdown rumah kami masing-masing ini menjadi the rock of agony, tempat terbiasa kami datang dan berdoa. Kami akan melatih diri kami selama masa-masa tertutup ini. Kami akan melatih diri kami untuk tetap beribadah, melatih diri kami ibadah, sebab ibadah itu mendatangkan keuntungan, berguna dalam segala hal, baik dalam hidup ini maupun hidup yang akan datang. Terima kasih untuk ibadah pada minggu pagi ini. Pada akhirnya Tuhan, kami membuka tangan kami, menengadahkan wajah kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dibesarkan. Dan kami juga percaya Tuhan, bahwa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa, mujizat, tanda ajaib, kononia, sweet kononia, persekutuan dengan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, mengurapi, memulihkan, menyembuhkan, menyehatkan, membuka pintu, dan membuat apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Memberkati saudara, dan berkat ini turun, datang dari Tuhan, dari sorga, datang kepadamu, memberkati engkau, memberkati keluargamu, orang yang kau cintai, anak-anakmu, cucu-cucumu, dan cicit-cicitmu, mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih sudah beribadah secara online. Jangan terburu-buru, matikan
mendengarkan broadcast ini, kita akan mendengarkan pujian tubuhmu, darahmu, Tuhan Yesus yang dicurahkan buat saudara dan saya. Haleluya. Dan pasti akan menjadi berkat dari Bethany Sydney Worship. Sampai jumpa minggu depan masih di dalam Bethany Sydney at Home. Tuhan Yesus memberkati. Tubuhmu, darahmu yang telah tercurah sebagai pertanda kasih-Mu kepadaku. Tubuhmu, darahmu yang kini ku terima, nyatakan hadir-Mu, Kristus hidup dalamku. Tubuhmu, darahmu yang telah tercurah, karya sempurna salib-Mu termulia. Tubuhmu, darahmu yang kini ku terima, ku hidup oleh-Mu, kekal untuk selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur, Yesusku, Yesusku, ku berterima kasih. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur.